sekalian, marilah kita belajar matematik. Bagian matematik yang kita pelajari yang pertama adalah statistik. Sebelum kita mempelajari, marilah kita berdoa dulu. Mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang barokah dan manfaat. Sekarang langsung saja kita membahas tentang apa statistik itu. Statistik itu adalah suatu ilmu cara dimulai dari mengumpulkan data, menyusun data, kemudian mengolah data, kemudian menyajikan data, sampai pada menganalisis data yang teliti, yang benar dan benar. Nah, data itu ada dua macam. Yang pertama adalah data tunggal. Yang kedua adalah data kelompok. Mari kita pelajari dulu data tunggal. Data tunggal ini penyajiannya ada beberapa macam bentuk. Misalnya yang pertama adalah bentuk tabel. Nah, ini penyajian data yang pertama adalah bentuk tabel. Misal ada data, misalnya 2, misalnya 5, kemudian 7, kemudian lagi adalah 8, kemudian 10, kemudian lagi adalah 10. Ada berapa data ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Misalnya di sini kita tulis lagi 10 seperti ini. Ini adalah data tunggal sekalian. Nah, ini dapat kita sajikan dalam bentuk tabel. Bagaimana cara untuk menyajikan dalam bentuk tabel? Yaitu kita buat suatu tabel 2 kolom seperti ini. Nah, seperti ini. Kolom pertama adalah nilai. Kolom pertama adalah nilai. Kemudian yang kedua adalah frekuensi. Saya singkat dengan frekuensi. Nah, cara menuliskan nilai itu dimulai dari yang kecil. Yang paling kecil itu adalah 2. Kemudian 5. Kemudian 7. Kemudian 8. Kemudian 10. Nah, 10. Lihat 10 sini. Nah, nilai 2 itu munculnya 2 kali. 1, 2. Munculnya 2 kali. Maka nilai 2 ini disebut frekuensinya adalah 2. Kemudian 5 munculnya 3 kali. 5 munculnya 3 kali. 1, 2, 3. Maka artinya frekuensinya 3. Kemudian 7 munculnya 1 kali, ditulis 1. Jadi frekuensinya 7 adalah 1, 8 juga 1, kemudian 10 dihitung 1, 2, 3, 4, 5 adalah sebanyak 5. Nah, ini adalah disebut dengan penyajian dalam bentuk tabel. Yang kedua, tapi sebelum kita teruskan kedua, paham kira-kira? Bisa membuat seperti ini? Insya Allah bisa. Saya ulangi lagi, cara membuat tabel dari nilai yang paling kecil dulu sampai yang paling besar. Kadang-kadang datanya ini mencar-mencar, mana yang kecil mana besar itu campur jadi satu, maka kita tulis dari yang kecil dulu. Kebetulan ini sudah urut dari kecil sampai yang besar. Paham? Ini membuat tabel. Yang kedua, data ini dapat kita sajikan dalam bentuk diagram batang.
Yang B, diagram batang. Diagram batang. Batang. Nah, diagram batang itu adalah penyajian data dalam bentuk persegi panjang yang digambar dalam diagram Cartesius ini. Nah, Cartesius ini. Ini adalah sumbu X, ini adalah sumbu Y, ini sebagai nilai, ini sebagai frekuensi, ini adalah nilai. Nilai kita mulai dari sini 2, 5, di sini adalah 7, 8, kemudian ini adalah 10. Sedangkan sumbu Y ini adalah sebagai frekuensi, kita mulai dari 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian berapa untuk nilai 2? Frekuensinya adalah 2, berarti tingginya adalah sebanyak 2. Kita gambar persegi panjang. Nah, seperti ini. 2. Kemudian 5 adalah 3, berarti frekuensinya adalah pada 3. Sini 3. Lurusnya 3. Nah, batang yang satu dengan batang yang lainnya lebarnya sama ini. Lebarnya sama. Kemudian nilai 7 adalah 1. 1 di sini. 1. 8 juga 1. Kemudian 10 adalah frekuensinya 5 di sini 5. Nah, di sini 5. Nah, ini adalah diagram batang ini. Cara membuatnya digambar di koordinat Cartesius. Nah, sebenarnya untuk diagram batang ini lebih mudah untuk mencari frekuensinya. Maka yang tertinggi adalah frekuensi yang terbesar. Cuma di sini kadang-kadang frekuensinya berapa sulit untuk diketahui. Paham anak-anak sekalian? Dan yang C, penyajian data yang C itu bentuk diagram garis. Yang C adalah diagram garis. Diagram garis. Sama kita gambar di Cartesius seperti ini pada koordinat sumbu X ini sebagai nilai, ini sebagai frekuensi. Kita tulis di sini nilainya mulai 2, 5 sama dengan tadi 7, 8, 10. Frekuensinya adalah kita mulai dari 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini kita bentuk suatu pasangan ini. Pasangan 2 adalah 2. Jadi kita pasang titik sini. Kita pasang titik ini. Nah, kita tarik dari ke atas, kemudian lurusnya ke kiri. Ini pasangan adalah 2 dengan 2. Kemudian nilai 5. Nilai 5 sebanyak 3. Berarti diluruskan 3 sini. Nah, 3. Kita tarik. Kalau sudah lurus ditarik. Nah, ini. Kemudian nilai 7 adalah 1. 1 berarti urutannya di sini 1. Oh, ini 2 di sini tadi ya. 2. Ini 1 di sini. Kemudian nilai 8 juga 1, sama. Tingginya 1 tadi, frekuensinya. Kemudian nilai 10 adalah 5, lurusnya 5 sini. Nah, 5. Nah, kalau sudah terbentuk nokta-nokta atau titik-titik koordinat ini, kita sambung ini. Sambung dengan urut. Nah, maka ini disebut dengan diagram garis. Nah, diagram garis ini dapat dipakai untuk mengetahui perubahan data. Paham anak sekalian?
untuk penyajian diagram garis, diagram batang, kemudian tabel. Kemudian yang D, nah yang D itu diagram lingkaran, lingkaran. Nah, bagaimana cara membuat lingkaran? Kita gambar dulu lingkarannya. Nah, lingkarannya kita gambar. Lingkaran. Kita menentukan daripada sudut-sudutnya nanti. Karena lingkaran menggunakan sudut. Ya, kita anggap lingkaran bunder gitu aja ini, lingkaran. Kita tentukan titik pusatnya. Misalnya nilai 2 itu sudutnya berapa? Kita jumlah dulu frekuensinya. 2 tambah 3 adalah 5. 5 tambah 1 adalah 6. 6 ditambah 1 adalah 7. 7 tambah 5 adalah 12. Lah caranya menentukan sudut. Ini kita hapus ini. Kita pakai menghitung. Kita hapus ini dulu. Nah, kita hapus. Misalnya nilai 2 itu berapa? Frekuensinya adalah 2 dibagi dengan jumlah seluruhnya 12 kali 360 derajat. 360 kita bagi 2 itu adalah 30 dikalikan 2 adalah 60 derajat. Kemudian nilai 5 itu frekuensinya berapa tadi? Adalah 3, yaitu 3/12 kali 360 derajat, sama ini nilainya 30 kali 3 adalah 90. Kemudian nilai 7 itu frekuensinya adalah 1/12 kali 360 sama dengan 30. Nilai 8 sama 1/12 kali 360 sama dengan 30. Yang terakhir adalah nilai berapa tadi? Nilai 10. Nilai 10 itu sebanyak 5 dibagi 12 kali 360. 30 kali 5 adalah 150 derajat. Baru di sini kita gambar. Sudut-sudutnya kita gambar supaya gampang. Ini kita bagi 4 ini. Kita bagi 4. Nah, kita bagi 4, kita beri garis ini supaya gampang ini. Nah, menjadi satu lingkaran ini menjadi 4 ini. Nah, kalau 360 itu adalah satu sudut melingkar. Kalau dibagi 4, maka 1/4 ini 90. Karena ini kebetulan kelipatan 30, kita bagi 3 ini. Nah, ini cara untuk membuat ini. Sekian ini 30 derajat, 90, ini sama ini. Nah, kita gambar seperti ini. Supaya nanti gampang. Arahnya kemana? Ke kiri boleh, ke kanan boleh. Tapi kita urut ke kiri dulu, ke kanan dulu. Ke kanan saja. Misalnya nilai 2 60 derajat. Berarti ada di sini 30, ini tinggal berarti ada 2 di sini. Nah, 2 titik kita tarik garis ini. Kita perjelas ini. Nah, ini adalah nilai 2 adalah 60 derajat. Kemudian nilai 3 itu adalah 90. Berarti butuh 3, 1, 2, 3. Kita tarik di sini. Nah, ini kita hapus ini. Ini adalah nilai 5 sebanyak 90 derajat. Kemudian untuk nilai 7 adalah 30, cukup 1 sini aja. Nah, ini 1 ini. Nah,
Ini nilai 130, 8 juga 30. Nah, ini adalah 30 derajat. Nah, kemudian nilai 5 sebanyak 150, berarti butuh 5 seperti 1, 2, 3, 4, 5. Pas ini, kita hapus ini. Nah, ini adalah nilai 10 sebanyak 150 derajat. Boleh kita beri warna yang berbeda-beda, seperti boleh kita tulis seperti ini. Bagaimana cara membuat daripada diagram lingkaran? Jadi diagram lingkaran, setiap bagian, setiap nilai ini frekuensinya berapa, dibagi seluruh frekuensi sebanyak berapa, dikalikan 360 derajat. Sebenarnya diagram lingkaran ini ada dua cara. Cara membuatnya. Satu, membuat dengan sudut keliling, yaitu 350. Yang kedua, menggunakan persentase. Bagaimana anak sekalian? Kalau masih belum paham, videonya dibaca berulang-ulang. Kalau masih belum paham, tolong untuk ditanyakan melalui WA, monggo. Ditanyakan pada waktu ada pertemuan, monggo. Jangan sampai menumpuk-numpuk tidak kepahaman, sehingga nanti kita akan tidak bisa seluruhnya. Jadi tidak paham tanya, tidak paham tanya. Kita manfaatkan sebaik-baiknya. Bagaimana ini? Kalau sudah, kita teruskan. Tadi sudah sampaikan cara membuat diagram lingkaran ada dua. Satu, menggunakan sudut lingkaran 360. Yang kedua, menggunakan persentase. Karena apa? Karena jumlah frekuensinya ini ada kelipatan 5, kelipatan 10, itu harus menggunakan 100. Kalau menggunakan 360, misalnya 100, menggunakan 100 ini sulit untuk dibagi. Maka nanti harus menggunakan tepat guna. Kapan saya menggunakan 360, kapan menggunakan 100. Kita lanjutkan. Tadi saya mengatakan ini yang persentase, menggunakan persentase sama dengan tadi. Cuma ini adalah bahasanya lain. Tadi adalah 2, 5. Sekarang hasil panen. Misalnya hasil panen ini tahun 2000 mendapatkan 2 ton. Ini hasil atau disebut dengan frekuensi boleh. Tahun 2001 adalah 3 ton. Kemudian 2002 adalah 4 ton. Kemudian 2003 adalah 1 ton. Supaya nanti nggak sulit-sulit, kita jumlah saja langsung frekuensinya. Nah, ini jumlah. Ini adalah jumlahnya 10. Caranya sama, yaitu misalnya tahun 2001. Cara mencari menggunakan persen, berarti tahun 2000. Nah, tahun 00 boleh, sekarang angel-angel 00 begini. 00 ada berarti frekuensinya 2 dibagi seluruh frekuensi, nah, dikalikan 100%. Ini cara yang kedua, lebih gampang. Lah, 100 dibagi 10 adalah 10 kali 2 adalah 20%. Kemudian 2001 adalah hasilnya 3 ton, berarti 3/10 kali 100% sama dengan 30/30%. Kemudian tahun 2002 itu adalah 4/10 kali 100% sama dengan 40/40%. Kemudian di sini yang terakhir adalah tahun 2003 adalah 1 ton per 10 kali 100% sama dengan 10%. Sama kita buat dengan lingkarannya di sini. Kita buat lingkarannya. Nah, lingkaran
Cara membuatnya juga sama, pusatnya kita bagi 4 cek gampang. Bagi 4. Nah, bagi 4 dengan petelot supaya bisa dihapus. Maka kalau satu lingkaran ini berarti 100%. Kalau kita bagi 4 menjadi 25%, 25%, 20%, 25%. Maka ini kita bagi nih, kita bagi. Misalnya 5, kebetulan 5 di sini. 1, 2, 3, nah 5. Jadi ini 5%, 5%, 5%, nanti kelipatan 5 itu karena yang paling kecil bilangan pokoknya. 1, 2, 4, 5 sama semuanya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama, hasil 2000 itu adalah 20%. Berarti kalau satu titik ini 5, berarti butuh 4. 1, 2, 3, 4. Kita tarik dari syarat. Nah, ini kita tebali. Kurang pas tadi, kurang titiknya. Nah, ini kita tebali sini. Nah, ini tahun 2001 adalah 20%. Kemudian 30%. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini kita hapus. Ini 2000. Oh, 30% ya. 30% tadi itu cuma 30%. 30% berarti, oh ya betul. 30% berarti ini adalah sebanyak 6. 2002 adalah 30%. Kemudian yang 2002 adalah 40%, berarti butuh 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini kita hapus. Ini adalah tahun 2002, 40%. Kemudian yang terakhir adalah 10%. 1, 2, pas. Ini 10% adalah 23. Ini adalah 10%. Ini kalau menggunakan persen. Jadi saya ulangi lagi, kalau menggunakan sudut lingkaran dikalikan 360 derajat, kalau persen dikalikan 100%. Lah, kapan kita menggunakan 100? Apabila bilangan-bilangan frekuensinya ini adalah kelipatan 100 atau kelipatan paling kecil adalah 10, 5 boleh, pokoknya bisa dikalikan, membagi 100 bisa. Kalau di sini pakai 12, jumlahnya 12 ini 100, sulit karena menghasilkan pecahan. Kalau menghasilkan pecahan itu biasanya kita akan kesulitan. Paham ya? Ada dua cara, nanti bisa kita lihat pada buku-buku kalau nanti anak-anak membuka LKS atau buku paket. Kalau yang satu menggunakan 100, yang satu 360 itu sama saja. Cuma kita harus hati-hati supaya tidak kesulitan. Ini adalah penyajian daripada data. Pertama bentuk tabel, yang kedua diagram batang, yang ketiga diagram garis, yang keempat adalah diagram lingkaran. Ini data tunggal. Yang berikutnya adalah data kelompok. Data kelompok. Nah, saya gambarkan contohnya seperti ini misalnya. Nah, ada seperti ini. Ini adalah nilai sama nilai. Ini adalah frekuensi, saya singkat dengan F gitu aja, frekuensi. Nah, nilai itu misalnya 1 sampai 5. Nah, ini namanya kelompok ini. 1 sampai 5 dijadikan 1, 2, 3, 4, 5. Jadikan 1 sampai 5. Ini namanya kelompok. Berarti di sini datanya adalah data ke-1, data kedua, data ketiga, data ke-4 sampai ke-5. Makanya disebut dengan kelompok. Yang sini misalnya 6 sampai 10. Ini adalah 11 sampai 15. Kemudian 16
sampai 20, 21 sampai 25. Ini disebut dengan data kelompok atau distribusi frekuensi. Disebut distribusi frekuensi atau data kelompok. Nah, masing-masing kelompok ini bernama interval kelas. Bernama interval kelas. Atau bisa disebut kelas saja. Disebut kelas saja boleh. Nah, bilangan 1, 6, 11, 16, 21 terletak di sebelah kiri. Ini disebut dengan batas bawah kelas. Disebut dengan batas bawah kelas. Saya tulis ini, saya singkat dengan BB gitu aja. Batas bawah kelas BB itu adalah 1, 6, 11, kemudian 16, kemudian 21. Ini disebut dengan batas bawah kelas. Yang sebelah kanan 5, 10, 15, 20, 25, saya tulis ini disebut dengan batas atas. Batas atas. 5, 10, 15, 20, 25 disebut dengan batas atas. Paham anak-anak? Jadi ini data kelompok. Dibuat kelompok-kelompok. Setiap kelompok ini namanya kelas atau interval kelas. Biasanya saya kalau menyebut kelas saja. Yang pertama disebut dengan kelas ke-1, kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat, kelas kelima. Jadi di sini ada 5 kelas. Saya ulangi, sebelah kiri bernama batas bawah, sebelah kanan disebut dengan batas atas. Kemudian batas tepi bawah. Ada batas tepi bawah. Saya tulis ini tepi bawah. Saya singkat dengan TB. TB. Tepi bawah. Tepi bawah itu adalah batas bawah dikurangi 0,5 apabila ini bentuk satuan. Kalau satuan dikurangi satuan, puluhan, pokoknya bilangan bulat ini dikurangi 0,5. Kalau batas bawah dikurangi 0,5 itu disebut dengan tepi bawah. Nah, tepi bawah kelas pertama berapa? Berarti 1 dikurangi setengah berarti 0,5. Terus tepi bawah kelas kedua, tepi bawah kelas kedua adalah 6 dikurangi 0,5 berarti 5,5. Tepi bawah kelas ketiga yaitu 11 dikurangi 0,5 sama dengan 10,5. Tepi bawah kelas keempat adalah 16 dikurangi 0,5 15,5. Tepi bawah kelas kelima yaitu 21 dikurangi 0,5 sama dengan 20,5. Jadi kalau batas bawah itu dikurangi 0,5 atau dikurangi setengah, maka berubah menjadi tepi bawah. Jadi tepi bawah itu batas bawah dikurangi 0,5. Paham? Karena di sini ada tepi bawah, tentunya ada tepi atas. Tepi atas ini. Tepi atas. Atas. Saya singkat dengan TA. TA. Tepi atas itu adalah batas atas ditambah 0,5. Saya ulangi lagi. Kalau tepi bawah, batas bawah dikurangi 0,5. Kalau tepi atas, batas atas ditambah 0,5. Lah, kelas pertama berapa tepi batas kelas pertama? Berarti 5 ditambah 0,5 berarti 5,5. Kemudian kelas kedua berarti 10 ditambah 0,5 10,5. Kelas ketiga adalah 15 ditambah 0,5 adalah 15,5. Kelas keempat adalah
20 ditambah 0,5 adalah 20,5. Kemudian kelas kelima adalah 25 ditambah 0,5 sama dengan 25,5. Paham anak-anak? Jadi yang ini namanya kelas pertama, kelas kedua, ketiga, keempat, kelima. Yang ini namanya batas bawah, ini namanya batas atas. Kalau batas bawah dikurangi setengah, maka berubah menjadi nama tepi bawah. Kalau batas atas ditambah setengah, namanya tepi atas. Berikutnya adalah titik tengah. Titik tengah. Titik tengah. Titik tengah. Titik tengah. Artinya titik tengah kelas. Titik tengah itu caranya ada beberapa macam. Yang pertama menggunakan batas bawah ditambah batas atas dibagi dengan 2. Ini disebut dengan titik tengah kelas. Titik tengah kelas yaitu batas bawah ditambah batas atas dikurangi dengan dibagi dengan 2. Misalnya kelas pertama, berapa titik kelas pertama? 1 ditambah 5 dibagi 2, berarti 6 dibagi 2 sama dengan 3. Kalau nggak percaya dibuktikan saja. 1, 2, 3, 4, 5. Yang di tengah-tengah yang mana? Adalah 3. Kemudian kelas kedua, titik tengah kelas 2 berarti berapa? 6 ditambah 10 dibagi dengan 2 sama dengan 16 dibagi 2 sama dengan 8. Kelas ketiga adalah 11 ditambah dengan 15 dibagi dengan 2 sama dengan 26 dibagi dengan 2 sama dengan 13 dan seterusnya. Ini cara yang benar. Boleh menggunakan tepi bawah dan tepi atas, boleh. 0,5 ditambah 5,5 berarti kan 6 dibagi 2 sama dengan 3. Boleh menggunakan ini. Titik tengah yang kedua adalah 5,5 ditambah 10,5 itu sama dengan 16 juga dibagi 2 sama dengan 8. Kelas ketiga 10,5 kali 15,5 sama juga. Ini cara untuk menentukan titik tengah. Paham anak sekalian? Kemudian yang berikutnya sebelum kita lanjutkan, kira-kira memahami satu persatu ini. Ini namanya data kelompok, namanya apa tadi? Kelas, interval kelas boleh, kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat, kelas 5. Yang ini namanya batas bawah, ini namanya batas atas. Kalau batas bawah dikurangi setengah menjadi tepi bawah. Kalau batas atas ditambah 0,5 menjadi tepi atas. Kemudian titik tengah 1 tambah 5 dibagi 2, 6 tambah 16 dibagi 2, 11 tambah 15 dibagi 2, 16 tambah 20 dibagi 2. Yang terakhir adalah 21 ditambah 25 dibagi dengan 2. Yang terakhir, nama yang terakhir itu adalah panjang kelas. Gitu ya, Bos ya. Panjang kelas itu jaraknya itu antara kelas 1 dengan yang lainnya. Nah, cara menentukan panjang kelas itu adalah selisihnya. Boleh menggunakan batas bawah, boleh menggunakan batas atas. Jadi selisihnya ini loh. Nah, ini loh. Jaraknya 1 sampai 6 ini adalah 5. Ini namanya panjang kelas. Boleh yang ini boleh. 6 dengan 11 juga 5. 11 dengan 16 juga 5. 16 dengan 21 juga 5. Boleh menggunakan yang ini. 10 dengan 5 adalah 5. 10 dengan 15 adalah 5.
15 dengan 20 adalah 5. Kemudian 20 dengan 25 adalah 5. Jadi jaraknya ini itu disebut dengan panjang kelas. Disebut dengan panjang kelas. Paham anak sekalian? Kalau paham, maka data kelompok ini disajikan dalam bentuk diagram. Penyajiannya sama dengan data tunggal. Yang pertama, diagram batang. Diagram batang kalau data kelompok ini bernama histogram. Dinamakan histogram. Sama sekalian, kalau histogram nanti frekuensinya saya berikan dulu ini. Nah, sebelum kita membahas tentang histogram, kita berikan frekuensinya dulu. Misalnya ini 2, misalnya ini 5, frekuensinya ini, misalnya ini 8, misalnya ini 12, ini 7, ini 3. Nah, jadi 1 sampai 5 ada 2, 6 sampai 10 ada frekuensinya ada 5, 11 sampai 15 ada 8, 16 sampai 20 ada 12, 21 sampai 25 ada 3. Ada 3 ini ya. Atau 7 gitu aja, 7. Nah, kelebihan tadi. Jadi ada 5 pula, 1 2 3 4 5. Nah, di sini sekalian cara untuk membuat diagram batang, maka di sini kita cari dulu batas tepinya ini. Nah, di sini straight. Nah, ini tepi atas, tepi bawah, yang ini tepi atas. Tepi bawahnya kita mulai dari berapa ini? 0,5 sampai 5,5. Paham anak sekalian? Yang berikutnya 5,5 sampai 10,5. Ini adalah 10,5 sampai 15,5. Di sini adalah 15,5, ini sama dengan 20,5. Yang ini adalah 21,5. Di sini adalah 25,5. Ini yang kita pakai menggambar nanti. Maka kita gambar di sini. Nah, kita gambar. Sama gambarnya, yaitu kita gambar di bidang kartesius atau koordinat kartesius seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, sumbu X itu adalah batas tepi bawah dan tepi atas. Di sini kita mulai di sini, jadi 0,5. Di sini adalah 5,5, 10,5, terus 15,5. Di sini adalah 20,5. Di sini 25,5. Yang sumbu Y ini, sumbu Y itu adalah frekuensinya. Frekuensi paling tinggi itu adalah 12. Ya kita mulai 1 aja, nggak mulai 2 nggak apa-apa. Mulai 2, sini 2. Setelah 2 adalah 4. Setelah 4 adalah 6. Setelah 6 adalah 8. Setelah 8 10, 9, 12. Lah yang ganjil yang mana ya di tengah-tengah ini, Paham anak-anak ya? Cara membuatnya kalau misalnya ketemu ganjil ya di tengah-tengah antara ini. Nah, sekarang 0,5 sampai 5,5 itu berapa? 2, frekuensinya 2. Berarti tingginya adalah 2. Nah, sini. Nah, seperti ini.
2. Tingginya 2, frekuensinya 2. Kemudian 5,5 sampai 10,5. 5,5 ini dipakai pada kelas kedua juga. Berarti mepet ini. Podo karo kelas lho. Kelas sampean itu kan gandeng-gandeng kan. Nah, yang sekat-sekat itu adalah batasnya. Ya ini dipakai 2 ruangan ini. Jadi ruang ruang kelas yang satu dengan yang lainnya yang bergandengan itu dibatasi oleh tembok mepet. Berapa tingginya? 5. Berarti 5 itu di mana? Tengah-tengahnya 4 dan 6. Nah, cara membuatnya seperti ini. Kemudian 8, lurusnya 8. Nah, setelah 8, berapa ini? 12 tinggi. 12. Nah, yang terakhir adalah 7. 7 itu letaknya mana? 6 dan 8 sini. Nah, ini disebut dengan histogram. Histogram. Paham anak-anak? Jadi diagram batang yang digambar dari data kelompok bernama histogram. Terus bedanya kalau diagram batang data tunggal, batang satu dengan yang lainnya terpisah. Sama lihat tadi, terpisah. Tetapi kalau histogram itu adalah berimpit. Ini namanya histogram. Histogram. Kemudian diagram garisnya itu adalah melalui titik tengah histogram ini. Titik tengah puncak ini loh. Titik puncak masing-masing. Nah, kemudian kita sambung dari titik ke titik. Ini kita sambung. Nah, ini disebut dengan diagram garis. Diagram garis pada data kelompok bernamanya poligon frekuensi. Paham anak-anak sekalian? Jadi ini penyajian data kelompok. Cara menyajikannya menggunakan tepi bawah, tepi atas, kemudian kita gambar masing-masing frekuensinya. Setelah itu dari titik puncak histogram ini masing-masing persegi panjang ini kita berikan titik tengah, kemudian kita sambung seperti diagram garis disambung ini akan berupa garis. Berupa garis ini disebut dengan poligon frekuensi. Jadi diagram garis pada data kelompok bernama poligon frekuensi, diagram batang pada data kelompok bernama histogram. Paham kira-kira? Kalau sudah paham, perhatikan sekalian. Berikutnya adalah frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif. Kumulatif itu artinya frekuensinya dijumlah. Nah, frekuensi kumulatif itu ada 2 bentuk. Satu adalah frekuensi kumulatif kurang dari, ditulis kurang ini lebih kecil, dan yang kedua frekuensi kumulatif lebih dari. Kalau frekuensi kumulatif kurang dari itu menggunakan tepi atas. Bacanya begini. Frekuensi kumulatif kurang dari 5,5.
padahal di sini adalah 1 sampai 5. 1 sampai 5 itu kan kurang dari 5,5, lebih kecil dari 5,5. Berarti apa? 2. Di sini diletakkan 2 sini. 2. Nah, 2. Paham? 2. Kemudian frekuensi kumulatif kurang dari 10,5. Yang kurang dari 10,5 itu kan 10, 6, 5, 1. Berarti ini ditambah ini sama ini. Nah, ditambah yang ini. Tambah. 2 tambah 5 adalah 7, tekan sini. 7. Saya ulangi caranya. Jadi 2 letakkan sini, 2. Berikutnya kurang dari 10,5, 2 ditambah 5 sama dengan 7. Berikutnya juga sama. Berarti yang kurang dari 15,5 itu kan 15, semuanya ini kan kurang ini. Berarti 7 ditambah 8 sama dengan 15. Kurang dari 20,5, semuanya ini jumlah semuanya nih. Jadi 15 ditambah 12 sama dengan 27. Paham? Jadi frekuensi kumulatif itu kurang dari, itu batasnya menggunakan tepi atas, yaitu kurang dari 5,5 berarti 2. Karena 1 sampai 5 sini kan kurang dari 5,5. Kurang dari 10,5 adalah dijumlah. Frekuensi dijumlah dengan frekuensi bawahnya. Cara menjumlah, ini letakkan sini 2. Kemudian 2 ditambah 5 sama dengan 7. 7 ditambah 8 sama dengan 15. 15 ditambah 12 sama dengan 27. 27 ditambah 7 sama dengan 34. Paham kira-kira? Nah, sekarang perhatikan sini. Sudah paham? Kata dulu. Adalah frekuensi kumulatif lebih dari. Jadi menggunakan tepi bawah. Bacanya lebih dari 0,5. Lebih besar dari 0,5 itu mulai 1 sampai ini kan semuanya lebih besar dari 0,5. Berarti jumlah frekuensinya seluruhnya ini. Seluruhnya dijumlah ini. Seluruhnya dijumlah. Nah, seluruhnya dijumlah sekian ini. Nah, itu 34. Lebih besar dari 5,5 itu mulai 6 sampai 10 sampai 25 sekian ini. Nah, sama dengan berapa? 5 tambah 8 13. 13 ditambah 12 adalah 25, tambah ini adalah 32. Letakkan sini. Kemudian lebih besar dari 10,5 berarti mulai 11 sampai 25 sini. Nah, 27. Kemudian lebih besar dari 15,5 berarti mulai sini. Nah, 19. Lebih besar dari 21,5 itu 20,5 adalah 7, masukkan sini. Nah, tinggal terakhir 7 ini tok. Nah, kemudian frekuensi kumulatif ini dapat kita gambar yaitu 5,5 kurang dari 5,5 adalah 2. Di sini 2 di bawah 5 ini. Nah, kemudian berikutnya 7 di bawah 10 di atas 5 sini. Kemudian lagi 15 sini, 15 gandengannya 15. Setelah 15 27 di atas 25 ini.
lurusnya. Terakhir adalah 34 di bawah 35 sedikit. Nah, di sini. Kita gambar. Nah, maka gambar ini namanya ogif positif, karena bergerak ke kanan supaya ini langsung ditutup sini. Nah, ditutup sini. Kemudian berikutnya adalah frekuensi kumulatif lebih dari 0,5, berarti 34 ini 0,5 di atas. Foto karo ini 24. Kemudian berikutnya adalah 32, sini di atasnya 30. Ini 30, berarti di atasnya sini 32. Berikutnya adalah 27. 27 itu di atas 25, 27 sini. 27, kira-kira di sini. Kemudian 19 itu adalah 19 itu di bawah 20, sini. Kemudian terakhir adalah 7. Ini adalah 7. Nah, 7 itu di bawah 10 sini. Nah, kemudian cara gambarnya dari atas diurut. Nah, kemudian ditutup sampai ini. Nah, ditutup sampai sini. Ini disebut dengan ojaif negatif. Ini adalah merupakan penyajian dari data kelompok. Data kelompok yang satu adalah histogram menggunakan tepi bawah, tepi atas. Kemudian ini adalah ojaif menggunakan frekuensi kumulatif. Apabila kurang jelas ditanyakan supaya nanti betul-betul memahami. Kalau sudah memahami, kita akan belajar yang berikutnya. Tentang tugas-tugas nanti ini materi dulu kita sampaikan sampai di sini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.